Masyarakat Barat dinilai akan enggan berperang membela negaranya. Kenapa bisa demikian? Dan apakah kasus semacam itu bisa terjadi di Indonesia? Politik Barat diwarnai oleh konflik yang selalu canggung dan terkadang membuat ngeri. Di satu sisi, para pemimpinnya penuh dengan semangat berkobar-kobar. Mereka memperingatkan bahwa hari-hari perdamaian telah berakhir dan mereka sekarang perlu bersiap untuk perang total. Di sisi lain, jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun yang peduli. Di seluruh Eropa dan Amerika, para politisi kini secara terbuka mendesak masyarakatnya untuk merasakan patriotisme dan menjawab panggilan tugas. Namun semua tampaknya tidak menghasilkan apa-apa. Militer Barat menyusut karena kurangnya rekrutmen. Jajak pendapat menunjukkan ketidaktertarikan besar-besaran dalam memperjuangkan kemerdekaan. Khususnya kaum muda tetap tidak tergerak sama sekali. Bahkan di Ukraina yang sedang dilanda konflik, para pemuda memilih menghindari wajib militer dan malah pergi ke clubbing. Bagaimana keadaan ini bisa terjadi? Kebanyakan analis dimulai dan diakhiri dengan sedikit kekhawatiran mengenai kemerosotan moral generasi muda. Tetapi ini tidak menjelaskan banyak hal. Ada banyak sekali keluhan mengenai keadaan menyedihkan generasi muda di akhir abad ke-19. Namun hal tersebut tidak berarti kurangnya patriotisme dan ketidaktertarikan masyarakat dalam membela negara. Mungkin yang lebih berguna adalah model yang diberikan sejarawan Inggris Arnold Toynbee, sosok yang karya hidupnya memetakan siklus hidup kerajaan manusia. Secara khusus ada satu konsep yang menarik di sini, yakni gagasan tentang proletariat internal. Mereka sekelompok orang yang cenderung bertambah jumlahnya, terutama ketika kerajaan mulai mengalami stagnasi dan kemunduran. Proletariat internal bukanlah istilah Marxis. Baik Marx atau Toynbee mengambil kata proletariat dari bahasa Romawi. Ini adalah nama kelas penduduk kota termiskin. Dalam model Toynbee, istilah ini mengacu pada sekelompok warga negara yang tinggal di dalam sebuah kerajaan. Namun karena berbagai alasan struktural, mereka tidak mendapatkan manfaat dari kerajaan itu sendiri, sehingga kecil kemungkinannya untuk terburu-buru melakukan pembelaan terhadap negara. Hal inilah yang terjadi di Roma. Kekaisaran mulai mengalami masa-masa sulit. Kemerosotan ekonomi berbasis perbudakan mulai melanda. Juga pajak yang tinggi dan kekurangan tenaga kerja yang parah. Semua faktor itu bersekongkol untuk membuat kewarganegaraan Romawi semakin dirasa tidak istimewa. Begitu kaum barbar datang, banyak yang enggan melakukan perlawanan. Contoh yang lebih nyata dapat ditemukan dalam catatan sejarah kerajaan Aztec, kekuatan yang telah menaklukkan sejumlah besar bangsa dan suku. Ketika Hernán Cortés menggulingkannya, dia melakukannya dengan memimpin koalisi rakyat, kelompok yang tidak puas atas pemerintahan Aztec. Ini karena kelompok itu tidak mendapatkan banyak keuntungan dari kerajaan. Dengan kata lain, pasukannya terdiri dari kaum proletariat internal, orang-orang yang lebih banyak kehilangan daripada yang mereka peroleh dari kelangsungan kekaisaran, meskipun secara resmi merupakan bagian dari kekaisaran. Tetapi mengapa setelah lebih dari 500 tahun kemudian semua itu masih relevan? Pertimbangkan sejenak pemungutan suara baru-baru ini mengenai bantuan luar negeri di Kongres Amerika. Hal ini menyebabkan cukup banyak kegetiran di kalangan sayap kanan. Dan untuk alasan yang cukup bagus, pemimpin Republik di Kongres Mick Johnson melanggar aturan partainya sendiri. Dia ikut meloloskan rancangan undang-undang bantuan luar negeri dengan bantuan dari Partai Demokrat, meskipun lebih dari separuh partainya sendiri menentang hal itu. Jangan lupa, banyak orang percaya Amerika sedang menuju kebangkrutan. Defisitnya sangat besar, utang negara membengkak,
Dan apa yang dilakukan kelompok politik Amerika dalam menghadapi bencana fiskal yang akan terjadi ini? Mereka justru mengirimkan uang besar ke Ukraina dan Israel. Sebuah tindakan yang di dunia usaha akan dianggap sebagai pengupasan aset. Para pemilih Amerika pasti mulai merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang Romawi, bahwa kekaisaran tidak lagi bekerja untuk mereka. Sebelumnya, langkah-langkah seperti itu bisa saja dibenarkan dengan isu kebebasan dan demokrasi. Namun retorika seperti itu tidak lagi memiliki otoritas yang sama. Orang Amerika sama seperti orang Barat pada umumnya bersikap hati-hati, dan mereka menolak melakukan kewajiban terhadap para penguasa. Ini karena tampaknya para pemimpin telah mengabaikan gagasan untuk memberikan mereka imbalan apapun. Berabad-abad berlalu, namun dinamika sosial yang mendasar ini sama nyatanya dengan kondisi di dunia kuno, bahwa semakin tidak berharganya kewarganegaraan, semakin sedikit orang yang mau membela dan memperjuangkannya. Tentu saja mengatakan hal ini merupakan aspek unik dari perang Ukraina sama sekali tidak benar. Perang di Irak yang menyebabkan Amerika kehilangan banyak darah, keringat, dan harta kini diketahui secara luas didasarkan pada kebohongan dan informasi yang salah. Namun hanya sedikit yang dihukum. Oleh karena itu, Barat mendapati dirinya dalam situasi yang memiliki banyak preseden dalam sejarah. Kelas penguasa terisolasi dan tidak dapat dihubungi. Mereka terlindungi dari dampak buruk kebijakan mereka sendiri. Contoh dramatis lainnya dari dinamika ini adalah Alexis de Tocqueville. Dia naik ke podium pada awal tahun 1848 untuk memperingatkan rekan-rekan Prancisnya bahwa mereka semua tidur di gunung berapi. Bahkan ketika aktivitas revolusioner sudah berhenti, kepahitan, ketidakpuasan, dan hilangnya kepercayaan terhadap Raja Louis Philippe I telah menyebar ke seluruh masyarakat Prancis. Dalam benak de Tocqueville, ini merupakan tanda bahwa segala sesuatunya bisa meledak kapan saja. Dan setengah tahun kemudian hal itu terjadi, tidak hanya di Prancis, tetapi juga di sebagian besar negara Eropa. Orang-orang yang selamat dari tsunami mengatakan bahwa sebelum gelombang benar-benar terjadi, air secara dramatis surut dan menjauh dari pantai. Dan ketika itu terjadi, seorang tidak perlu waktu lama untuk melarikan diri. Bagi masyarakat yang sedang memasuki masa kekacauan sejarah menunjukkan dinamika serupa, yakni semakin banyak warga yang memilih untuk mundur. Mereka berhenti melayani dan peduli. Mereka menjadi cemberut, tidak kooperatif, dan tidak tertarik untuk membantu masyarakat. Pada intinya, rasa patriotisme dan ketidakpedulian akan muncul ketika manfaat yang mereka terima dari negara semakin kecil. Negara hanya memberikan keuntungan pada segelintir orang, sementara sebagian besar rakyat harus berjuang habis-habisan untuk bertahan hidup. Negara hanya memikirkan bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari rakyat. Fenomena yang terjadi di Barat sangat mungkin terjadi di banyak negara dan bisa juga terjadi di Indonesia. Ada banyak anggapan generasi muda tidak lagi memiliki patriotisme. Mereka acuh terhadap negaranya. Ini bukan masalah moral atau situasi yang bisa diatasi dengan menyalahkan generasi muda. Bisa jadi mereka merasakan negara tidak memberi manfaat pada mereka, tidak bisa memberikan jaminan pendidikan murah, lapangan kerja yang layak, atau kebebasan untuk berekspresi. Korupsi besar-besaran terus terjadi dan sedikit yang dihukum dengan layak. Koneksi dan nepotisme dipelihara hingga menutup kesempatan bagi yang lain untuk berkembang. Semua akan memunculkan kekecewaan dan pertanyaan, kenapa harus membela negara ketika negara tidak memberi manfaat kepada mereka? Ini yang terjadi di Romawi, Prancis, dan sekarang Barat.
Sekali lagi, ini bukan masalah moral. Nasionalisme dan patriotisme tidak bisa dibangun hanya dengan aktivitas simbolisme, menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari atau ikut upacara, mengobarkan semboyan. Jangan bertanya tentang apa yang diberikan negara kepadamu, tetapi apa yang engkau berikan kepada negara. Realitasnya, hidup semakin berat dan mereka sangat ingin negara membantu dan memberi manfaat. Jika tidak hati-hati dengan semua itu, fenomena yang terjadi di Barat bisa terjadi di Indonesia. Ini hanya sebuah peringatan. Hal yang harus dipahami, mundurnya masyarakat seperti halnya mundurnya garis pantai. Ini merupakan pertanda akan terjadinya tsunami. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.